Donditan, donditan. Donditan, donditan. Bagaimana proses antum berhijrah ini? Ya, kalau tadi Bang Haji bertanya bagaimana proses hijrah saya, alhamdulillah. Ya, saya diperlihatkan sebuah video almarhum Syekh Ahmed Didat, kalau Bang Haji tahu. Beliau kan dai dari Afrika Selatan, yang sampai akhirnya, loh, saya pikir-pikir kok apa yang dia omongin kok masuk akal juga ya lama-lama gitu. Jadi saya tonton semua videonya dia, Bang Haji. Sudah habis saya tonton, Jika kau mempelajari ajaran Alkitab atas tuntunan dari para kiai, ya pasti kau jadi mualaf. Beda lagi jika kau mempelajari ajaran Alkitab atas tuntunan pendeta. Pendeta Lamsen Naibahu kepanasan ketika mendengar kisah mu'alaf dari Koh Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, kali ini kita mau reaction dari video yang admin cuplik dari Lamsen Naibahu. Ini seorang pendeta yang mencoba mengkomentari tentang kisah mu'alafnya Koh Donditan. Pendeta ini mengatakan bahwa, "Hei Donditan," sambil tertawa-tawa, pendeta mengatakan, "Kalau kau belajar Bible dari kiai, maka pastilah kau akan masuk Islam. Tapi kalau mau belajar Bible, belajarlah dari pendeta. Izin ngakak." Wahahaha, wahahaha. Wahai pendeta Naibahu, tidakkah kau dengar ada ribuan pendeta-pendeta, pastor-pastor di seluruh dunia yang justru masuk Islam karena membaca Bible, yang justru tak mau lagi berkhotbah di gereja karena takut merasa sebagai pendosa apabila menyebarkan kabar dari ayat-ayat Bible. Banyak wahai pendeta berterbaran video-video di mana justru yang masuk Islam adalah orang-orang Kristen yang cerdas. Diawali dari para pendeta pastor yang tahu dulu akan kontroversi dari Biblenya. Sebelum melanjutkan, kita tengok dulu video Koh Donditan yang dicuplik oleh pendeta Naibahu ini. Bagaimana proses antum berhijrah ini? ya kalau tadi Bang Haji bertanya bagaimana proses hijrah saya, alhamdulillah. Ya, saya diperlihatkan sebuah video almarhum Syekh Ahmed Didat, kalau Bang Haji tahu. Beliau kan dai dari Afrika Selatan, yang sampai akhirnya, loh, saya pikir-pikir kok apa yang dia omongin kok masuk akal juga ya lama-lama gitu. Jadi saya tonton semua videonya dia, Bang Haji. Sudah habis saya tonton, Donditan, donditan. Kau dengar nggak breaking news dari tim pengacara Paslon 2 mengatakan bahwa mereka menang 100-0. Mereka mengatakan tim pengacara Paslon 1 dan 3 itu hancur lebur. Kemudian breaking news dari tim pengacara Paslon 1 dan 3 itu mengatakan bahwa tim pengacara Paslon 2 hancur lebur. Mereka menang. Jadi mana yang benar? Tim pengacara mana yang benar? Kemudian breaking news dari tim pengacara Paslon 1 dan 3 itu mengatakan bahwa tim pengacara Paslon 2 hancur lebur. Mereka menang. Jadi mana yang benar? Tim pengacara mana yang benar? Kemudian breaking news dari tim pengacara Paslon 1 dan 3 itu mengatakan bahwa tim pengacara Paslon 2 hancur lebur. Mereka menang. Jadi mana yang benar? Tim pengacara mana yang benar? Lebih menguasai Biblenya, lebih menguasai kitabnya orang Kristen Katolik dibandingkan dengan para pendeta dan pastor itu. Yang aneh adalah, lah ngapain Pak Dek sampean kok malah membandingkan kisah mu'alafnya Donditan, kau sambil tertawa ngakak malah kau bandingkan pula dengan Pilpres di Indonesia. Gak nyambung, Jack. Pandet, nggak nyambung. Jadi Ustadz, jika kau mempelajari ajaran Alkitab atas tuntunan dari para kiai,
ya pasti kau jadi mualaf. Beda lah. Pak Andet ini malah aneh. Kapan Kohdonditan belajar Alkitab melalui tuntunan para kiai? Mana pernah. Kalau mau belajar Al-Quran itu baru dari Kiai Pandet. Yang Kohdonditan lakukan adalah melihat video-video perdebatan antara Dr. Zakir Naik dan para pendeta, antara Dr. Zakir Naik dan para pastor. Banyak sekali, mungkin ada ratusan atau mungkin ribuan video-video debat antara Zakir Naik dan pendeta atau pastor. Jadi salah besar apabila Pak Andet ini berkesimpulan bahwa Donditan masuk Islam gara-gara membaca Bible atas bimbingan para kiai. Jauh, Det. Jauh. Gak nyambung, Det. Lagi jika kau mempelajari ajaran Alkitab atas tuntunan pendeta, tidak mungkin kau mualaf. Tapi manakah ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab? Apakah ajaran Alkitab atas tuntunan para kiai atau ajaran Alkitab atas tuntunan para pendeta? Det, mau mencoba reaction dari video Kohdonditan tentang kisah mualafnya Kohdonditan. Cara mengambil kesimpulan dari pendeta ini saja salah. Pendeta Naibahu justru mengomentari bahwa kisah mualafnya Kohdonditan gara-gara membaca Bible atas tuntunan para kiai. Salah, Det. Kok, aduh, Det, gak nyambung, babar blas, Det. Admin ulangi lagi. Inspirasi dari masuk Islamnya, mualafnya Kohdonditan adalah karena menonton debat Zakir Naik dan para pendeta. Det, nonton debat, Det. Mengkaji Bible, Det. Ternyata apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik atas ayat-ayat Bible untuk mengcounter pendeta dan pastor pada arena perdebatan itu benar. Bahwa Yesus bukanlah Tuhan, bahwa di Bible sangat banyak kontroversi. Itulah salah satu yang menginspirasi Kohdonditan masuk Islam. Sekali lagi, Anda, Pandet, salah dalam mengambil kesimpulan. Tercatat di dalam Alkitab, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan guru." Mari kita baca Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Demikian Pak Andet mengutip ayat di Bible. Det, semua nabi dan rasul adalah jalan kebenaran dan hidup yang menuntun umatnya, menuntun Bani Israel seperti Nabi Musa, seperti Yesus, menuntun umatnya untuk menyembah Allah yang Esa, bukan menuntun umatnya untuk menyembah dirinya sendiri. Yesus tak pernah mengatakan itu, wahai pendeta. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.